Kalau Tuhan perintahkan kita hidup kudus, jangan takut apa kata dunia. Nanti teman-teman olok-olok kita, fanatik lu, sok suci. Jangan takut sama mereka. Kita harus lebih takut sama Tuhan. Jangan takut sama manusia yang bisa membunuh tubuh. Takutlah pada Tuhan yang bisa bahkan membunuh tubuh dan melemparkan jiwa masuk ke dalam neraka. Di tahun yang baru yang kau berikan pada kami, beri kami hati yang baru, roh yang baru untuk taat padamu. Beri kami sifat yang setia kepada Tuhan. Tahun ini kami mau semakin jarang lagi jatuh bangun dalam dosa, kalau perlu sama sekali tidak terjadi. Kami ingin terus mengikutimu setiap hari, ya Tuhan Yesus. Dan tidak ada waktu kosong, hampa, di mana setan bisa bekerja. Kami serahkan tubuh, jiwa, roh kami kepada Tuhan. Ajari kami bagaimana berjalan selangkah demi selangkah dengan Tuhan Yesus, dalam suka maupun dalam duka. Di dalam segala perkara, ya Tuhan Yesus, kami minta hikmat wahyu-Mu, dan berikan kami kemenangan di sepanjang jalan kami. Bawa kami dari glory ke glory. Makasih Yesus, Kaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang sejati. Sampaikan sabda firman-Mu, beritakan ya Tuhan Yesus dalam hati setiap kami, isi dengan iman, pengharapan dan kasih. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Dalam nama Yesus, amin, amin. Masih udara segar tahun yang baru Tuhan berikan. Saya mau dorong setiap kita saat teduh bersama, keluarga saat teduh dan juga jemaat GMS yang saya gembalakan, untuk benar-benar cari Tuhan. Selalu mulai dengan Tuhan dulu dan akhiri dengan Tuhan Yesus, dan Yesus menjadi perjalanan kita. Bukankah Dialah jalan, kebenaran, dan hidup? Jangan hidup tanpa Tuhan tahun ini. Belajar dari kesalahan tahun kemarin, jangan diulang lagi. Mari kita berjalan dalam kebenaran dan kita mencari Tuhan. Hari ini saya mau memberikan sebuah pesan Tuhan yang sangat sederhana. Judulnya, tugas kita hanya taat. Hanya dari 3 ayat, Keluaran pasal yang ke-6, ayat 27-29. Pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa di tanah Mesir, Tuhan berfirman kepadanya, Akulah Tuhan. Katakanlah kepada Firaun, Raja Mesir, segala yang kufirmankan kepadamu. Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, bukankah aku ini seorang yang tidak patah lidahnya? Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? 3 ayat saja, sebuah adegan singkat. Ini adalah dialog Tuhan dengan hambanya Musa. Sebelum Musa taat, melangkah, dan pergi ke Firaun, sampaikan firman Tuhan. Bukan hanya sebuah dialog, menurut saya juga semacam sebuah debat. Musa seolah-olah membantah Tuhan, tetapi dia lakukan dengan sopan. Dan Tuhan tidak menganggap itu dosa. Hanyalah seorang anak kecil yang mencoba merangkak yang belum bisa berjalan. Tuhan itu penuh toleransi. Dia yang panjang sabar, itu pasti akan mengalah sama kita. Tapi kita mesti belajar mengenal Dia. Tuhan tidak pernah suruh kita melakukan sesuatu yang terlalu berat untuk kita. Tuhan selalu mulai dengan apa yang ada. Kalau Tuhan beri kita perintah, berarti kita pasti sanggup untuk melaksanakannya, apalagi dengan kekuatannya. Ya memang sih tanpa kekuatan Tuhan kita nggak bisa, tetapi Tuhan yang kasih perintah, Tuhan juga akan kasih kuasa. Nah, tugas kita kan hanya taat ya. Ini keadegan yang sangat pendek sekali, tapi ini seperti terus dimainkan ulang dalam pikiran saya. Saya bawa tidur, saya bayangkan kira-kira waktu itu pembicaraan Musa dengan Tuhan seperti apa ya. Kira-kira perasaan Tuhan seperti apa, perasaan Musa seperti apa. Saya bayangkan waktu itu mungkin di sebuah tempat, Musa bukan dalam postur doa, tapi dia mungkin lagi gelisah, dia jalan sana, jalan sana sini, ya mondar-mandir begitu, sambil dia berkata, Tuhan, apa aku bisa Tuhan? Engkau enggak tahu Firaun ya Tuhan. Oh maaf, engkau tahu segala sesuatu, tetapi Firaun itu susah Tuhan. Boleh nggak latihan dulu dengan yang lebih mudah? Atau utus aku ke orang yang lebih gampang? Hari itu Tuhan memberikan sebuah pelajaran berharga buat Musa yang menjadi pelajaran kekal buat kita.
Yang saya sudah sarikan dalam satu kalimat. Tugas kita hanya taat. So please be simple. Jangan bawa stres berlebih. Jangan bawa pikiran berlebihan tahun ini. Agak sedikit cuek nggak apa-apa. Cuek hasil akhirnya. Jangan cuekin Tuhan. Jangan abaikan perintahnya. Kalau itu kita harus serius, kita harus sungguh-sungguh, kita harus 100%. Kita harus segenap hati, bahkan segenap kekuatan kita. Tapi kita nggak usah memikirkan surrounding atau sekeliling. Kalau aku mau taat nanti ini gimana Tuhan? Orang ngomong apa? Lalu kalau ternyata aku taat nggak bisa. Kadang-kadang kita itu lucu, belum melangkah kok tahu nggak bisa. Kenapa yang kita highlight, yang kita besarkan itu nggak bisanya? Kita nggak usah mikirin sekelilingnya. Perintah Tuhan itu, instruksinya itu selalu lurus, direct. Satu line saja atau satu garis. Nggak usah mikirnya itu sekelilingnya sebuah lingkaran yang rumit gitu, yang akhirnya menjadi lingkaran setan. Kalau gini gimana? Kalau ternyata begitu, kira-kira nanti orang itu meresponi nggak ya? Kalau aku nggak berhasil seperti apa? Bagaimana akhirnya kalau ternyata aku gagal? Aduh, kalau orang itu nggak mau. Kalau Tuhan nggak sertai, komplikasi, kompleks sekali. Pikiran kita tuh rumit. Sedangkan taat itu sederhana. Taat itu hanya satu garis lurus, iya atau enggak. Udah gitu aja. Percayakan pada Tuhan sisanya. Bukankah Dia Tuhan? So, be simple ya. Tambah tahun, usia rohani saya mempelajari sesuatu. Makin jalan sama Tuhan, imanku makin sederhana. Makin minus diri sendiri, semakin Tuhan jadi semakin nyata, sekalipun iman saya semakin sederhana. Semakin berkurang kita, Tuhan semakin bertambah. Satu hal yang saya dapatkan dengan yang namanya pertumbuhan rohani orang Kristen. Makin kita mengenal Tuhan, kita makin simpel. Tugas kita hanya taat. Pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa di tanah Mesir, ayat 27. Tuhan berfirman kepada Musa di tanah Mesir, ayat 28-nya, Tuhan berfirman begini, Tuhan berfirman kepadanya, Akulah Tuhan, katakanlah kepada Firaun, Raja Mesir, segala yang kufirmankan kepadamu. Kita bedah ayat 28. Tuhan berfirman, that's all that matters. Itu saja yang penting, itu saja yang perlu. Apakah ada dalam firman-Nya? Enggak. Tertulis atau enggak? Apa yang kita temukan di Alkitab itu, kalau kita percaya Alkitab adalah firman Allah, dan kalau ayat itu berbicara kepada kita, berarti Tuhanlah yang berbicara. Kalau itu sudah tertulis di dalam firman, apalagi waktu kita membacanya, kita merasa seperti tulisan itu melompat ke hati, seolah-olah ada sesuatu yang menerangi. Padahal saya baca tadi beberapa ayat, tapi ayat itu bisa menyolok sekali. Saya rasa itu bukan kebetulan ya. Tuhan sungguh-sungguh telah berfirman kepadamu, meskipun kita tidak mendengarnya secara audible atau suara manusia, tapi kita mendengar suara Tuhan seperti angin sepoi-sepoi basah. Seperti Elia waktu di goa itu, di api nggak ada Tuhan, di gempa tidak ada. Ya, di angin yang besar juga nggak ada, yang ada pada angin sepoi-sepoi basah. The still small voice bahasa Inggrisnya, atau suara hati yang tidak bisa disangkali. Itu sama bobotnya dengan suara Tuhan yang kita dengar secara audible, seperti yang didengar oleh para nabi-nabi. Karena sumbernya sama, yaitu Tuhan Yesus. Dia tidak kalah pangkat, tidak kalah bobot. Hanya karena kita tidak mendengarnya dalam suara manusia, tetap yang berbicara kepada kita adalah Tuhan. Yang penting sekarang, itu tertulis enggak loh dalam Alkitab? Tuhan berfirman kepadanya, itu harus menjadi kata kunci. That God is speaking to me. Tuhan berbicara ke aku. Kalau Tuhan bilang sama kita sesuatu yang sifatnya
general atau sesuatu yang umum. Itu pun pewahyuan Kristus, misalnya kalau kita lagi benci seseorang, kita disuruh mengasihi. Gini nggak perlu suara nabi, ya kan? Tetapi itu juga suara Tuhan. Tuhan berfirman kepadanya, seperti firman yang kita dapatkan misalnya di Perjanjian Baru. Tuhan Yesus ditanya sama seorang Farisi, apa perintah Tuhan yang utama? Kasihilah sesamamu manusia. Setelah kasihilah Tuhan Allahmu tentunya. Itu adalah firman. Baik kemasannya dalam bentuk nubuatan, dalam bentuk ketika kita pelayanan, atau ketika kita sedang kebaktian, lalu ada seorang hamba Tuhan, atau enggak. Firman is firman, sumbernya adalah Tuhan. Tugas kita hanyalah taat saat kita mendengarnya. Dan waktu kita baca Alkitab, saat kita membacanya, kita berniat untuk mentaatinya. Karena kita dipanggil untuk menjadi pelaku, bukan pendengar firman. Tuhan berfirman kepadanya, coba lihat ya, apa yang Tuhan firmankan ya. Akulah Tuhan. I love it. Saya jadi ingat ayat lain yang bunyinya begini. Be still and know that I am God. Diamlah dan ketahuilah bahwa aku adalah Tuhan. Kenapa kita taat? Karena Tuhan yang menyuruh. Kalau Tuhan yang suruh, saya peduli amat sama sekeliling saya. Saya nggak peduli hasil akhirnya. Tuhan yang suruh, itu cukup alasan buatku untuk melakukannya. Akulah Tuhan, I am God. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus di dalamku. Nyawaku ini sudah dibeli dengan darah yang suci. Aku bukan milikku sendiri, sekarang aku milik Kristus. Bukankah Tuhan berhak pakai miliknya? Bukankah Tuhan berhak suruh miliknya melakukan sesuatu? Tuhan berfirman kepadanya, I am God, akulah Tuhan. Dan semua rasa kekhawatiran kita, kecemasan kita, keraguan kita, kebimbangan kita harusnya sirna dengan kalimat ini, akulah Tuhan. Kalau Tuhan suruh, Tuhan tanggung jawab. Tuhan tanggung jawab penuh. Kalau Tuhan perintahkan, Tuhan tidak akan setelah itu cuci tangan. Kalau Tuhan memerintahkan kita melakukan sesuatu, Tuhan akan menyertai kita di area itu. Malah justru kalau kita tidak melakukannya, kita tidak akan disertai nanti sama Tuhan kehidupan kita. Karena Tuhan tidak pernah menyertai orang-orang yang melanggar firman-Nya. Tapi Tuhan selalu beserta orang-orang yang patuh pada perintah-perintahnya. Tuhan berfirman padanya, akulah Tuhan, be still and know that I am God. Kadang-kadang kalau kita disuruh Tuhan melakukan sesuatu itu kita ragu. Kita tahu itu dari Tuhan, tidak ragu lagi sumbernya. Tapi kita takut nanti orang lain mikir apa. Atau takut nanti reaksi orang-orang sekeliling kita. Ini ya, kita lebih memandang mereka atau memandang Tuhan. Kata akulah Tuhan itu, kalau Tuhan yang perintahkan, jangan takut sama mereka. Kalau Tuhan perintahkan kita hidup kudus, jangan takut apa kata dunia. Nanti teman-teman olok-olok kita, fanatik lu, sok suci. Jangan takut sama mereka. Kita harus lebih takut sama Tuhan. Jangan takut sama manusia yang bisa membunuh tubuh. Takutlah pada Tuhan yang bisa bahkan membunuh tubuh dan melemparkan jiwa masuk ke dalam neraka. Kalau Tuhan yang suruh, sekalipun seluruh dunia tidak agree atau tidak sepakat atau tidak setuju. Kalau Tuhan menggerakkan hati saya misalnya untuk berkorban waktu, saya percaya kalau Tuhan yang suruh, Tuhan tidak akan berhutang budi. Tuhan juga pasti membantu saya melakukan tugas saya lain-lainnya dengan dalam waktu sesingkat-singkatnya, karena ada penyertaan dan hikmat-hikmat Allah di dalamnya. Kalau Tuhan yang suruh, saya aman. Kita harus lebih takut sama Tuhan daripada takut sama siapa-siapa. Kita lebih takut sama Tuhan daripada takut sama apa-apa. Akulah Tuhan, katakanlah kepada Firaun Raja Mesir, segala yang kufirman kepadamu. Kata segala berarti jangan di-korting ya, jangan di-discount, jangan dikurangi, jangan ditambahi. Taat itu mesti letterlek ya, literally, kecuali kalau hal-hal tertentu yang di dalam Alkitab ya kan, yang perlu hikmat untuk melaksanakannya. Misalnya, jikalau matamu membuatmu berdosa, cungkilah.
itu jangan langsung letterlek atau literal atau secara harafiah, ambil pisau, cungkil mata, mengerikan, itu kekerasan. Kita harus mengerti maksud Tuhan di dalamnya. Kalau Anda kurang mengerti, ada ayat-ayat tertentu, karena itu adalah ilustrasi, Anda bisa cari seorang yang lebih rohani dari Anda, seorang yang lebih dewasa dalam roh, seorang guru mungkin, seorang gembala, atau seorang kakak rohani untuk menjelaskan kepada Anda. Tapi intisari daripada firman Tuhan itu, kita harus melakukannya secara tepat, jangan dikurang, jangan ditambah. Katakan kepada Firaun Raja Mesir, segala yang kufirmankan segala itu kamu jangan simpan beberapa. Lihat sikon dulu, lihat situasi kondisi dan lihat reaksi Firaun dulu. Atau lihat tanda-tanda apakah dia murka. Apa yang kamu lakukan dari firmanku, lalu lakukan dengan sungguh-sungguh kan. Jangan kau kurangi bobotnya. Jangan juga kau tambah-tambahin. Zaman sekarang orang suka tambah-tambahin. Ya, dengan menceritakan muluk-muluk padahal aslinya tidak begitu. Itu pun semacam dusta. Bahkan kadang-kadang kita tidak menceritakan seluruh ceritanya. Kita hanya ceritakan separuh. Ada pepatah, setengah kebenaran sama dengan setengah dusta. Biasanya manusia suka menggiring opini, lalu harus menjelaskan sesuatu, tapi tidak ceritakan dari semua sudut. Sehingga orang salah ngerti, salah paham, lalu habis itu ikut kepahitan. Misalnya biasanya kayak gini adalah gossiper, orang-orang yang suka menggosip. Karena dia sendiri adalah barisan sakit hati. Dia cari tentara bersama dengan dia cari simpati. Yang kayak gini juga dosa di mata Allah, karena orang itu tidak tulus. Segala itu berarti tidak dibikin-bikin, tidak dibuat-buat. Segala itu juga berarti apa adanya. Baik waktu kita memberitakan firman, maupun saat kita melakukannya. Ada orang tertentu yang suka memberi alasan pada dosa-dosanya. Dia negosiasi dengan Tuhan. Gak apa-apa lah, kan aku gini, kan kondisiku begini. Tuhan pasti ngerti lah. Lihat aku dari dulu ya begitu. Ada aja untuk pembenaran. Pembenaran apa? Pembenaran dosanya. Segala itu berarti tidak pakai tetapi. Segala yang kufirmankan itu berarti jangan kau lawan dan juga jangan berbantah dengan Tuhan. Katakanlah kepada Firaun Raja Mesir segala yang kufirmankan kepadamu. Ada kata katakanlah. Your job, my job, tugas kita itu kan hanya menabur firman, ya kan? Tugas kita kan hanya kalau memberitakan firman. Jadi taat kepadanya itu juga saat kita melakukan firman, tapi waktu kita disuruh menyampaikan firman kepada seseorang, kita mesti taat sama Tuhan. Kalau kita melihat seorang melakukan perbuatan yang salah di depan kita, saya rasa ada cara ya, tidak halalkan segala cara, mentang-mentang orang itu salah. Lalu kita sikat mereka, nggak boleh. Kita tetap harus pakai kasih. Menegur orang itu dengan kasih, tetapi tetap harus kau tegur. Kalau itu terjadi di dalam hadiratmu, ya, dan Anda tahu dan Anda lihat, Anda mesti ralat. Pakai hikmat. Ini kalau lagi makan bersama ya jangan. Kecuali kalau dia membuat suatu keonaran yang membuat yang lainnya kamir, ya harus diralat di tempat. Apapun yang dilakukan sebagai public sin atau dosa di tempat umum harus diluruskan di depan umum. Tapi kalau ada sesuatu yang mungkin tidak pas, orang itu seperti apa, kelihatan kata-kata angkuhnya, atau suatu fakta yang dia bengkokkan, ya kan, dia beritahu tentang dirinya, tapi orang lain tidak dirugikan, tapi dia hanya membual tentang apa yang dia capai, atau sebuah angka. Mungkin Anda bisa tunggu nanti, setelah semua orang telah pergi, Anda sendiri dengan dia beritahu, boleh saya kasih kamu masukan? Saya rasa kata-kata Anda tadi kurang tepat. Kita harus berani untuk melangkah. Karena tugas kita adalah memberitakan. Memberitakan bukan hanya berkhotbah. Memberitakan itu berarti juga mengatakan apa-apa sebenarnya kepada orang. Karena kita semua adalah saksi kan. Bayangin seperti dalam peradilan gitu ya. Dalam sebuah tempat di tempat pengadilan gitu ya. Saksi tidak boleh diam karena dia disumpah. Kalau ditanya dia harus jawab. Kalau enggak dianggap menghalang-halangi keadilan atau menyembunyikan.
Kita juga tidak boleh diam ketika kita harus berbicara. Tapi kita tidak disuruh Tuhan berbicara setiap saat kok. Ada waktunya kita mesti diam. Kalau kita tidak tahu mau ngomong apa. Tapi sayangnya banyak orang memilih untuk main aman. Sedangkan Tuhan berkata sama Firaun, kepada Musa, kamu harus katakan kepada Firaun, segala yang kufirman kepada kamu, kamu tidak boleh simpan sebagian. Go tell him. Pergi beritahu sama dia. Firaun bisa aja ngomong gini, Musa bisa aja ngomong begini. Dia bisa berdalih, emangnya saya satu-satunya nabi? Kan ada Harun. Jangan lemparkan tanggung jawab kalau Anda yang disadarkan. Kalau Anda yang dikasih beban. Atau mungkin dia bisa bilang, nggak usah diberitahu lah, nanti dia tambah tersinggung. Dia pasti tahu-tahu sendiri. Jangan main Tuhan. Kalau Tuhan suruh Anda dan saya jadi hambanya hari ini, dan kita tiba-tiba seperti diberi satu kesadaran untuk memberitahu sesuatu pada seseorang, jangan tawar-menawar dengan Tuhan lalu berkata, orang itu pasti tahu sendiri, jangan main Tuhan. Kalau Tuhan sudah delegasikan, kuncinya di tanganmu sekarang, kamu yang pergi beritahu orang itu, entah itu memberitakan Injil kepada dia, nggak tentu berkhotbah, stylenya itu sangat pribadi. Anda bisa ajak seseorang ngomong sama dia tentang Yesus. Boleh nggak saya doakan? Tiba-tiba digerakkan untuk mendoakan seseorang. Itu juga disuruh memberitakan. Kalau Tuhan sudah delegasikan ke tangan Anda, jangan lemparkan kembali ke Tuhan. Itu sama dengan menyembunyikan talenta. Tuhan pasti nggak suka hati. Tuhan suruh kita, kok kita suruh Tuhan? Tuhan kau sendirilah berbicara ke dia. Atau nanti dia tahu sendirilah. Jangan main Tuhan kalau Tuhan suruh Anda. Tugas kita hanya taat. Tapi nanti kalau orang itu nggak mau dengar gimana? Ya, coba lihat ayat yang 9 itu, persis itulah concernnya Musa. Tapi Musa berkata di hadapan Tuhan. Untung Tuhan nggak murka ya. Kata di hadapan Tuhan itu berat loh. Jangan sembarang berkata-kata di hadapan yang Maha Kuasa. Lebih baik kita nggak bernasar daripada ngomong sembarangan lalu habis itu nggak tepat janji. Karena Tuhan tidak berkenan dengan orang yang ingkar janji. Tapi Musa berkata di hadapan Tuhan, kali ini Tuhan tidak marah. Dan Tuhan bukan tukang marah-marah. Tapi juga jangan kita itu mencobai kesabarannya. Karena Allah itu suci, dia ada di sorga, kita itu ada di bumi, kita ini orang berdosa, jangan sembarangan bicara di hadapannya. Musa berkata di hadapan Tuhan, bukankah aku ini seorang yang tidak petah lidahnya? Ini yang namanya saya sebut ini sebagai momok lama. Ingat waktu semak belukar terbakar itu, Musa belum ada di situ, belum ada di radiusnya Firaun, dia masih ada di padang belantara. Kan dia disuruh sama Tuhan akhirnya jadi pembebas Israel, dalihnya sama. Aku ini orang yang tidak fasih lidah, alias gagap. Masih itu lagi dia berkata, bukankah aku ini seorang yang tidak petah lidahnya? Untung Tuhan tidak responi loh. Tuhan itu tidak reaksional. Saya tunjukkan kepada Anda hari ini, ayat 29 ini penuh dengan the mercy of Jesus atau kasih karunia Allah. Penuh dengan kemurahan Tuhan. Tuhan nggak ngamuk. Kalau kita yang jadi Tuhan dalam situasi ini pasti berkata, itu lagi, aduh, kambuh lagi penyakit lama. Kapan kamu berubah? Tuhan tidak marah sama dia. Ya, Tuhan tidak marah. Tapi ini kata-kata Musa, kalimat berikutnya. Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Untung Tuhan tidak bantah. Loh, kok kamu lebih percaya Firaun nggak mau? Daripada percaya aku bisa menekuk hati sekeras apapun. Kenapa kamu lebih mengindahkan Firaun? Bukan mengindahkan Tuhan yang sedang berbicara kepadamu. Kan tugasmu cuma taat saja. Kan hanya taat saja. Kan nggak rumit, nggak susah. Hai Musa, tugasmu itu hanya taat, bukan koma, titik. Sisanya yang Maha Kuasa. Tugasmu itu hanya beritahu. Nanti yang menggerakkan hati, mengubah hatinya, itu aku. Kalau konteksnya melakukan firman Tuhan ya, tidak berkenaan dengan orang lain dulu. Tugasmu kan hanya melakukan firman itu. Kamu bisa enggak, itu kan kuasaku nanti bekerja di dalammu. Mujizat terjadi atau tidak, itu kan urusan Tuhan. Nanti, tugasmu hanya percaya.
mendoakan. Kalau kita melakukan sebuah firman dalam hidup kita, apakah kita rasa enak atau tidak, nyaman atau enggak, kan Tuhan berkata, yang penting kamu lakukan dengan iman. Iman itu kan enggak merasa, enggak melihat. Waktu kamu melakukannya, nak, kira-kira ginilah bahasa sehari-harinya Tuhan. Nanti aku yang menghibur kamu. Nanti aku yang membuat kamu tabah dan kuat melaluinya. Dan kamu tidak akan terasa setelah itu kamu noleh lagi. Ih, ternyata aku bisa. Makanya ada ayat, aku dapat atau aku bisa melakukan segala perkara dalam Dia yang memberiku kekuatan. Bukannya akulah Tuhan. Dari awal kan Tuhan sudah skakmat, di depan kan sudah beritahukan, I am God. Nothing is impossible with me. Nothing is too hard. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang terlalu sukar. Bagaimana mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Ini pasti ya, kalau Tuhan tidak panjang sabar, He would find these words incredible, unbelievable. Dia pasti akan merasa kata-kata ini keterlaluan atau wow-nya bukan wow yang mengagumi, wow-nya itu wow tertegun dengan ketidakpercayaannya. Nanti di perjanjian baru, pribadi Allah yang sama ketika menjadi manusia, melihat ketidakpercayaan orang-orang sekelilingnya termasuk murid-muridnya, dia berkata, hai kamu angkatan yang kurang percaya, berapa lama lagi aku harus bersama denganmu sampai kamu percaya sungguh. Bagaimana mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Surrender the outcome to God. Serahkan hasil akhirnya, skor akhirnya kepada Tuhan. Jangan terlalu concern, jangan terlalu memperhatikan itunya. Tugasmu hanyalah bagianmu. Tugasmu adalah talenta yang Tuhan berikan ada di tanganmu. Tugasmu hanyalah taat. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa. Tangan, kaki, mulut, mata itu milik kita. Kita yang menggerakkan atas kemauan kita. Bukankah Tuhan memberi kita kehendak bebas? Lihat ya, sebentar lagi saya suruh tangan kanan saya naik ke atas. Tangan kiri. Saya berhak untuk menggerakkan tangan saya ke arah kanan, ke arah kiri, ke arah depan, atau ke belakang. Kaki saya juga bisa goyang, kepala saya juga bisa noleh. Itu di pihak saya. Itu bagian saya. Dan tugas saya hanya taat saja. Saya gerakkan ke arah Tuhan sesuai firman. Sisanya, apakah dengan tangan saya terangkat ini nanti Tuhan dengar doa, Tuhan jamah seseorang, kaki saya melangkah ke sana itu nanti saya lihat buah. Apakah dengan saya punya kepala itu menunduk ke bawah begini nanti waktu saya berdoa, mengucapkan doa lewat mulut saya itu nanti sesuatu terjadi? Saya serahkan departemen itu ke Yang Maha Kuasa. Outcome hasil akhirnya kepada Tuhan. Sebab itu bukan bagianku. Kalau itu bukan bagian saya, ngapain saya pikirin? Tahun ini be simple lah. Sederhana aja. Urusi urusanmu, Kristus memberimu kekuatan. Biar Tuhan jadi Tuhan dalam hidupmu. Tuhan tahu what to do, Tuhan tahu apa yang harus dia lakukan. Summary, sebagai rangkuman apa yang saya sampaikan. Number 1, tugas kita hanyalah mengakui dan melakukan firman. Tiap hari, pengakuan firman. Daripada kita ngakui perasaan kita, aku sedih lah, duduk sendirilah, atau tiap hari hanyalah kita tuh mengeluh, menggerutu, ngomel-ngomel. Ya memang itu semuanya ada alasannya kenapa kita keluhkan, tapi buat apa? Mendingan kita itu pakai lidah bibir kita untuk mengakui firman. Confessing the word of God, atau mengakui firman Tuhan. Mengakui iman, itu namanya pengakuan iman. Pengakuan iman pada firman Tuhan itu besar kuasanya. Itu aja, itu kan bagianku. Kan mulut ini milik kita. Kita mau ngomong apa. Bentar lagi saya mau ngomong shalom nih, shalom bisa keluar. Jadi mulut saya dalam kendali saya. Ya. Bahkan bahasa roh kasih karunia Pentakosta diberikan ke mulut kita pun, meskipun kita tidak bisa tentukan bahasanya, kita tidak bisa prediksi apa yang keluar dari mulut kita, tapi kita bisa dengungkan atau tidak dengungkan, diam atau kita pakai itu untuk berdoa, itu juga tergantung kita. Karena Roh Kudus tidak akan memaksa. Karunia Dia sudah beri. Kalau kita tutup mulut kita, ya tidak berbunyi. Tugas kita kan hanyalah mengakui dan melakukan firman. Tiap hari punya kebiasaan yang indah, pengakuan iman.
waktu suatu situasi susah berkata, aku pasti bisa karena hatiku melekat padamu, engkau akan meluputkan aku. Mazmur 91. Engkau menyertai aku dalam kesesakanku, dan doaku dijawab dengan cara yang ajaib. Kalimat-kalimat itu keluarkan dari mulut Anda. 2, tugas kita hanyalah menabur dan memberitakan firman. Yang ini berhubungan dengan orang lain, yang ini berhubungan dengan your ministry atau pelayananmu kepada jiwa-jiwa. Tugas Anda hanya menabur. Mereka percaya atau enggak, mereka bertobat atau enggak, itu nanti Tuhan yang jadi Tuhan atas hidup mereka. Biar Tuhan yang bekerja. 3, serahkanlah segala hasil akhirnya kepada Tuhan. Ingat kalimat nomor 3 ini akan membuat hati Anda sangat damai, sejahtera, sangat tenang. Dan Anda tidak perlu merasa overstress, merasa diri adalah Tuhan atas suasana Anda. Percaya ada Tuhan dalam situasimu. Dan Tuhan masih bekerja, sekalipun mata kita belum melihatnya. Serahkan hasil akhirnya kepada Tuhan Yesus. Kau tidak akan kecewa. Shalom keluarga, saat teduh bersama. Kita menyambut tahun yang baru, masih fresh grace ini, dengan menyapa Tuhan lebih dulu dan mencari wajahnya. Dia adalah Allah yang hidup, Tuhan yang nyata, dan Dia sanggup melakukan segala perkara. Saya bacakan dulu kesaksian-kesaksian dari orang-orang yang telah mengalami mujizatnya. Virginia. Shalom pastor dan tim saat teduh. Saya jemaat GMS Depok dan ikut CG Young Adults. Saat mengikuti saat teduh bersama tanggal 1 Oktober 2025, pastor berdoa untuk seseorang yang terkena PCOS. Saya langsung merasa itu untuk saya. Saat itu saya sedang berada di Perancis untuk magang dan sempat mengalami pendarahan selama 1 bulan. Ketika diperiksa, dokter menemukan 3 benjolan kecil berukuran 3 mm di dalam rahim saya. Saya takut dan tidak berani melakukan pemeriksaan lanjutan. Setelah ikut saat teduh bersama kemarin, ketika pastor berdoa, saya merasa perut saya seperti kesetrum dan saya menangis tanpa henti. Saya mengimani kesembuhan itu dan memutuskan untuk kembali cek ke dokter. Saya imani kesembuhan sudah terjadi dan praise the Lord, dokter menyatakan rahim saya normal dan tidak ada benjolan apapun. Tuhan berkati pastor dan segenap tim saat teduh bersama. Haleluya. Sungguh-sungguh senang mendengar setiap kesaksian kesembuhan Anda. Saya percaya banyak orang yang mendengarkannya, imannya pun dibangun. Hari ini, siapa tahu, mujizat Anda akan tiba. Ini dari Pamel Rin. Shalom pastor dan tim, saya Amel dari Medan, bergabung di CG 74. Terima kasih untuk firman dan makanan rohani di saat teduh bersama. Pada sesi doa tanggal 3 September 2025, pastor menyebut ada seorang yang TBC-nya udah kambuh 2 atau 3 kali. Saat mendengarnya saya langsung menangis karena itu benar-benar saya. Saya udah harus minum obat hampir 2 tahun, bolak-balik ke rumah sakit, membatasi banyak makanan, dan sempat sangat lelah, hingga sampai di fase menerima dan akan patuh pada prosesnya. Tapi saya mengimani nubuatan itu. Pada tanggal 2 Oktober saya kembali kontrol ke puskesmas. Ketika kontrol, dokter menyatakan hasil pemeriksaan saya negatif dan saya boleh berhenti minum obat. Bahkan dokter di rumah sakit mengatakan foto ronsen tidak perlu diulang karena hasil sebelumnya sudah baik. Saya percaya hanya Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Tuhan berkati pastor dan tim. Haleluya. Lisa. Pada saat teduh bersama tanggal 15 September, Pastor Philip membahas tentang doa. Dan di akhir sesi mendoakan jemaat yang merindukan karunia berbahasa roh. Saya sebenarnya sedang bekerja sambil mendengarkannya, tetapi ketika bagian doa dimulai, saya merasa kuat sekali untuk ikut berdoa. Tahun ini Tuhan sudah banyak menegur dan memulihkan saya. Meskipun saya juga banyak jatuh bangunnya. Saat berdoa saya sempat merasa nggak layak. Namun pastor berkata bahwa kita hanya perlu percaya saja bahwa kita sudah menerimanya, dan saya mengimaninya. Hati saya dipenuhi kasih yang luar biasa. Tubuh saya membungkuk, bibir saya bergetar, dan saya mulai mengucapkan kata-kata yang tidak saya ngerti. Saya percaya itu bahasa roh. Saya berlutut sambil merasakan hadirat Tuhan yang begitu nyata. Mohon doa agar saya terus fokus mengikuti Tuhan, menjalani panggilannya. Makasih Pastor Philip dan semua tim di balik layar. Puji Tuhan. Karunia sudah diterima, dipakai setiap hari, didengungkan dalam doa syafaat. Itu buahnya luar biasa dalam kehidupan Anda dan orang-orang yang ada di sekeliling Anda. Saya percaya hari ini juga bukan hanya kesembuhan, mujizat lainnya pun Tuhan bisa berikan, termasuk karunia-karunia baru yang belum Anda miliki. Asal kita percaya aja, mengakui firman aja, segala sesuatu bisa terjadi.
Karena Tuhan tidak pernah berdusta, firman-Nya pasti akan digenapi. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Mari kita rayakan tahun yang baru ini dengan spirit yang baru juga dalam memuji dan menyembah. Haleluya. Saya akan doakan live chat. Semua yang sudah menaikkan permohonan secara tertulis, Tuhan Kau melihat dan mendengarnya. Baik jemaat saat ini, keluarga saat teduh bersama, ulurkan tangan atau tidak. Tidak masalah sekarang Tuhan. Hamba-Mu mau berdoa syafaat. Dan beberapa orang akan disembuhkan. Hamba-Mu minta Tuhan Yesus, Kau sembuhkan yang sakit Tuhan. Hamba-Mu hanya menabur iman dalam kehidupan mereka. Hamba-Mu hanya memberitakan firman kepada mereka. Engkau teguhkan firman itu dengan tanda-tanda heran dan mujizat-mu ya Tuhan. You're still the same God. Kau adalah Allah yang sama, yang menyertai pemberitaan firman rasul-rasulnya dengan signs and wonders and miracles, dengan tanda, mujizat, heran. Hamba berdoa Kau jamah Tuhan Yesus. Mujizat yang non kesembuhan Tuhan Yesus, yang di area pekerjaan. I pray in Jesus name, dalam nama Yesus, Tuhan buka jalan. Pintu terbuka lebar. Sumur yang digali ada airnya lagi. Hamba berdoa dalam nama Yesus, bumi tidak akan menjadi bumi, tanah tidak menjadi tanah besi, langit tidak menjadi langit tembaga bagi keluarga saat teduh bersama. In Jesus name, dalam nama Yesus. Saya merasakan orang-orang yang disembuhkan sama Tuhan itu bermula dari yang autoimun dulu di saat teduh hari ini. Saya melihat ada seorang yang kakinya seperti udah kecil sekali, seperti lidi begitu. Sudah benar-benar lama nggak jalan, Anda lumpuh karena autoimun sebenarnya yang menyerang syaraf Anda. Tuhan sembuhkan Anda. Tentunya untuk Anda sekarang berdiri tanpa otot seperti itu susah, tapi in Jesus name, bukan karena terapi, Anda tidak akan perlu terapi itu dalam waktu sekejap. Minggu-minggu ini Anda akan mulai nampak daging di kakimu, karena Tuhan, saya jadi ingat Yeskiel itu loh, yang Tuhan menumbuhkan urat, daging, otot. Saya melihat kaki Anda mulai berkembang, dan Anda mulai berjalan, bahkan sekarang pun Anda merasakan sekujur tubuh Anda dialiri listrik, yang Anda tidak ngerti itu apa. Itulah kuasa Roh Kudus, manifestasi Roh Kudus yang dapat dirasakan di dalam tubuh Anda saat ini. In the name of Jesus. Anda mulai gerakkan kaki itu, gerakkan badan Anda, minta turun dari ranjang. Anda mulai berjalan perlahan-lahan. Di dalam nama Yesus aku berkati, Anda akan berjalan dengan leluasa, badannya akan berisi berotot lagi. Lumpuh kau pergi. In Jesus name, ada seorang lumpuh yang berjalan saat ini juga. Autoimun Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, khususnya dalam wujud bentuk roh yang taat, tekad yang bulat. Tuhan yang memberimu kuasa untuk ingin menuruti firman-Nya. Bawalah damai sejahtera di hatimu karena Tuhan beserta. Immanuel, Allah menyertaimu. Dalam nama Yesus. Amin.